Halo Sobat ASN di seluruh Indonesia. Hari ini kami berempat di lingkungan Basarnas mau ngomong nih soal makna tentang gimana sih nilai-nilai ASN berakhlak bisa kita terapkan dalam tugas kita sehari-hari, khususnya sebagai ASN di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Oke, perkenalkan, saya Rinaldi Okdianto. Jabatan saya perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama. Dan di sini ada rekan-rekan saya yang saya persilahkan saja lah gitu, masing-masing untuk memperkenalkan diri. Ya, mari Pak Tio. Siap. Terima kasih Bang Aldi sudah diundang. Perkenalkan, nama saya Tio Rizky. Saya CPNS Basarnas, penempatan kantor pusat di unit Biro Hubungan Masyarakat dan Umum sebagai analis kebijakan ahli pertama. Terima kasih. Mari Pak Ucup. Terima kasih Mas Aldi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari Biro Hukum dan Kerjasama sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Oke, kami sama ya Pak ya. Sama. Dan ada satu lagi rekan saya di sini, ada Pak David. Mari Pak David. Ya baik, terima kasih Bang Aldi. Perkenalkan, nama saya David Laksamana Lubis. Sama dengan Bapak Yusuf dan Bang Aldi ya, saya dari Biro Hukum dan Kerjasama Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Terima kasih. Oke, tadi perkenalan sudah ya rekan-rekan semua. Nah, kita mau membahas nih terkait dengan kondisi ASN yang berakhlak ya. Nah, untuk awalan saya pengen ngebuka dulu nih buat teman-teman semua. Sebagai ASN kan ya, kita semua dihadapkan pada tantangan melayani masyarakat, bahkan dari balik meja kebijakan. Entah kami ya maksudnya, dari perancang peraturan perundang-undangan ataupun dari rekan kami, juga ada dari analis kebijakan. Nah, kalau saya pertanyakan satu persatu, menurut Anda, seperti apa sih bentuknya pelayanan publik dalam konteks tugas kita di Basarnas ini, terutama bagi ASN yang tidak langsung berada di lapangan? Oke, terkait dengan nilai berakhlak. Di poin pertama itu kan kita kenal ada yang namanya berorientasi pada pelayanan. Saya pengen nanya nih ke teman-teman semua, makna dari berorientasi pelayanan itu apa sih? Barangkali teman-teman punya tanggapan sendiri ya. Saya pengen tahu nih. Gini Bang, kalau dari saya ya, pelayanan itu kan artinya bagaimana kita bisa memberikan kepuasan lah terhadap masyarakat. Karena pada prinsipnya kan ASN itu tugasnya adalah melayani masyarakat. Itu yang diamanahkan ke kita. Jadi bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara itu bisa memberikan pelayanan terbaik lah. Kalau di sini kan Basarnas berarti pertolongan, ya macam-macam lah yang menjadi tugas fungsinya Basarnas, seperti itu Bang. Oke. Nah kalau itu Pak Tio, itu kan secara umum ya. Nah kalau kita kaitkan nih di lingkungan TUSI ataupun lingkungan kerja kita sebagai ASN itu gimana ya Pak menurut Bapak? Kalau di kita tentu kan di jabatannya masing-masing. Kalau saya sendiri di analis kebijakan, berarti kita buat kebijakan nih. Kebijakan yang tentunya mempermudah masyarakat untuk misalnya melaporkan terjadinya orang hilang atau ada kecelakaan kecelakaan laut, darat gitu. Kalau di kita itu ada namanya 115 call center kita. Itu 24 jam masyarakat bisa melapor ke sana. Nah, itu salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Basarnas. Seperti itu, Pak David. Kalau kami nih, nah Pak Yusuf, Pak Aldi, ini kami kan di kelompok kerja yang sama sebagai perancangnya. Jadi kalau kami itu ya memberikan pelayanan kepada instansi Basarnas dengan membentuk aturan yang membuat masyarakat itu lebih terjamin lah dalam hal keselamatan dan tidak cuma menguntungkan satu biro mas, tapi untuk instansi ini. Nah itu. Kalau Pak Yusuf gimana ya soal ini ya? Kalau saya sih sama ya, karena kita bertiga itu sama dari perancang perundang-undangan dan di Biro Hukum juga. Tapi saya tuh penasaran dengan bagaimana sih model berorientasi pelayanan di bagiannya Mas Tio sebagai analis kebijakan. Kalau di kita ya di analis kebijakan itu biasanya kita itu mengkaji kebijakan yang sudah berjalan ataupun kebijakan. Kalau saya sih sama ya, karena kita bertiga itu sama dari perancang perundang-undangan dan di Biro Hukum juga. Tapi saya tuh penasaran dengan bagaimana sih model berorientasi pelayanan di bagiannya Mas Tio
sebagai analis kebijakan? Kalau di kita ya, di analis kebijakan itu biasanya kita itu mengkaji kebijakan yang sudah berjalan ataupun kebijakan yang ternyata belum dihasilkan. Contoh tadi, kalau ternyata 115 itu dirasa kurang efektif, para analis kebijakan pasti akan membuat namanya telaah staff kepada pimpinan untuk mengkaji ulang dan apa nih rekomendasinya yang kita berikan kepada pimpinan, kebijakan apa nih yang harusnya sebenarnya lebih efektif kepada masyarakat, layanan apa lagi nih. Kalau kita seperti itu yang paling sederhana, telahan staff. Nanti lebih ininya lagi ada policy brief seperti itu untuk sebagai bahan lah ke pimpinan untuk kebijakan itu dikaji lagi seperti itu. Nah itu kan kalau kita ya di analis kebijakan. Mungkin ya kalau saya juga penasaran juga kalau di bidang perancang perundang-undangan, tentu kan ada korelasinya juga dengan kebijakan yang mungkin dibuat oleh Basarnas. Nah misal sebenarnya kalau teman-teman itu kalau udah ada produk-produk yang harus disahkan itu prosesnya lama nggak sih? Karena kan namanya kebijakan ini kan harus cepat ya teman-teman ya. Nah kalau di teman-teman hukum itu seperti apa gitu? Oh, sebetulnya kalau misalnya tadi Mas Tio di analis kebijakan itu ada telahan staff ya. Kalau kami itu saya ngomongin di biro ya. Di biro kami itu di bagian hukum sebetulnya ada juga telahan staff. Tapi kalau dari sisi kami di bidang hukum, rancang peraturan perundang-undangan ataupun analis hukum, kami menganalisis melalui hal-hal yang sifatnya normatif. Jadi kami dari sudut pandang normatifnya, yang mungkin nggak jauh beda kali sama Mas Tio ya. Oke. Jadi kira-kira begitu ya. Saya baru tahu kalau misalnya berorientasi pelayanan itu cukup luas dan ternyata intinya itu untuk melayani core bisnis kita terkait dengan urusan-urusan SAR, dan pasti tujuannya untuk membantu agenda-agenda pemerintahan dalam melayani masyarakat. Yeah. Oke, ini lanjut lagi nih, kita ke bagian yang kedua. Kalau tadi berorientasi pada pelayanan, saya mau bahas lebih dalam terkait dengan akuntabel. Ini bahasanya saya agak-agak bingung kan, akuntabel gitu. Nanti ada pembahasan yang lain lagi, adaptif. Nah, kalau menurut teman-teman semua ya, akuntabel ini gitu kan, yang saya dapat nih diartikan sebagai tanggung jawab formal, tapi di sisi lain juga soal moral dan integritas pribadi. Nah, kalau saya itu Bang, akuntabel ini pertanyaannya itu adalah kita ini kan harus cepat dalam bertindak ya. Tapi di sisi lain kita tetap wajib akuntabel dan transparan. Benar. Nah, itu implementasinya gimana ya gitu ya, kalau secara gambaran umumnya. Kita harus cepat, tapi kita harus memperhatikan juga SOP-SOP yang kita punya. Ini kan sering di masyarakat tuh ada persepsi kita tuh lambat. Padahal kita tuh punya SOP, itu kan punya aturan yang harus diikutin. Nah kan kebetulan teman-teman juga dihukum kan. Nah itu kan juga pasti jadi patokan kita. Nah itu gimana sih implementasinya gitu? Kalau dari apa yang Pak Tio sampaikan, benar, akselerasi itu memang harus butuh cepat terkait kita Basarnas ya. Tapi di dalam akuntabel itu juga harus penuh dengan tanggung jawab. Apapun kegiatannya harus dipertanggungjawabkan, Mas. Bukan soal kecepatan aja. Jadi semua yang dikerjakan harus cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan karena kita ngejar yang cepat, malah nanti pekerjaannya jadi asal-asalan. Nah itu bukan masuk ke akuntabel ya. Nah kalau saya nih terkait akuntabel, sering banyak orang yang mengkaitkan atau menyamakan nilai akuntabel ini disamakan dengan arti kata jujur, gitu Pak Aldi. Jadi banyak orang yang salah sangka akuntabel jujur kata dia. Nah, menurut teman-teman nih, baik Pak Yusuf, Pak Tio, Pak Aldi kan, apakah akuntabel itu cukup dengan nilai jujur aja, atau
atau bagaimana nih kalau di bidang pekerjaan masing-masing ya? Kalau buat saya sih akuntabel itu nggak cuma jujur ya, karena kan memang sifatnya integritas. Nah, jadi nggak cuma jujur tapi kita juga bertanggung jawab. Kadang jujur aja nggak mencukupi kan. Gitu. Kalau misalnya kita jujur, bertanggung jawab, tandanya kita berintegritas. Nah itu baru buat saya akuntabelnya di situ. Karena itu sebagai penunjang utama untuk kita bekerja. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya menurut teman-teman semua gimana gitu. Saya sih setuju ya dengan pendapatnya teman-teman nih. Saya cuma menambahkan sedikit mungkin yang ada agak apa ya akan saya sampaikan mungkin. Salah satunya ada akuntabel itu bukan cuma tanggung jawab jujur, tapi juga bisa di tracking sesuai aturan itu. Jadi aturannya harus A dulu, B, C, D, E. Jangan ya memang bertanggung jawab, memang jujur, tapi secara urutan mereka nggak dari A langsung ke C. Itu kan nggak sesuai aturan. Itu salah satu poin akuntabel seperti itu, bisa terkontrol seperti itu. Gimana Mas Tio? Tanggapan? Mas David? Kalau saya sih sederhana saja ya, kalau akuntabel itu kalau kita nih apalagi masih CPNS, mungkin kan secara tanggung jawabnya ya belum sebesar senior-senior kita, tapi secara moral dengan kita datang tepat waktu ya, seperti kita memanfaatkan jam-jam kerja ini benar-benar dengan hal-hal yang bermanfaat, ya itu juga sudah termasuk akuntabel lah. Kita mempertanggungjawabkan fasilitas yang tentu kan gaji itu kan juga termasuk fasilitas ya dari masyarakat, uang pajak untuk membayar kita tuh ya kita bahwa yang kita lakukan ini benar-benar untuk pekerjaan, tidak ada yang apa ya main-main lah seperti itu. Dan itu hal dasar ya Pak Tio ya? Ya itu hal yang sangat dasar. Dan saya tadi Pak Tio menyinggung soal gaji Pak Aldi, saya ketawa. Kenapa? Soalnya tanggal tua nih. Oh iya. Lagi nunggu awal bulan ya. Oke. Gimana nih? Kayaknya cukup atau kita mau ada pembahasan lain terkait dengan akuntabel? Cukup ya. Oke. Nah, tadi sebetulnya agak tergelitik gitu ketika Mas Tio bilang akuntabel itu bagian dari kayak absen pulang cepat gitu kan. Jangan sampai dilakukan kayak gitu. Tapi kalau bisa sesuai dengan aturannya ya. Kalau misalnya kita pulang jam 4 ya udah kita pulang jam 4. Kalau misalnya masuk jam setengah 8 ya masuklah jam setengah 8, jangan sampai lewat ataupun jangan sampai lebih gitu kalau bisa. Nah, ini saya pengen nyambung ini. Sebetulnya kan ada di poin yang ketiga itu kompeten dan loyal. Cuman saya mau lewat dulu skip ke bagian loyalnya ya gitu kan. Nah, tadi kita ngomongin soal bisa pulang on time gitu kan, atau datang on time. Nah, sementara ngomong-ngomong soal loyal ya gitu kan. Kadang ada juga nih kerjaan-kerjaan yang menuntut kita itu sampai harus pulang tengah malam gitu. Ada beberapa teman-teman kita bahkan gitu, sampai pulang tengah malam gitu. Nah, ngomong-ngomong soal loyal tadi nih, gitu. Kalau dikaitkan dengan sifat akuntabel tadi, loyal ini gimana sih gitu kan? Kalau kita harus bersifat tadi akuntabel, sementara kita juga harus bersifat loyal, ini gimana coba? Saya pengen dengar pendapat. Gini ya Pak Aldi ya, kalau dikatakan loyal, berarti kan kita sebagai ASN ya, kita sebagai ASN itu artinya kan siap menempatkan kepentingan bangsa, negara, instansi di atas kepentingan pribadi kita nih, dan golongan. Nah, terkadang itu saya ada pertanyaan Pak Aldi, Pak Tio, Pak Yusuf, kadang terngiang-ngiang di pikiran saya tuh, loyalitas seorang ASN itu sebenarnya kepada atasan, kepada negara, atau kepada instansinya gitu. Nah, saya bingungnya itu sebenarnya. Terlintas gitu pertanyaannya, seperti yang dikaitkan Pak Aldi tadi, pulang cepet, datangnya on standby, kadang pulangnya lama karena ada kerjaan. Nah, loyalnya kita ASN itu sebenarnya terletak kepada siapa sih sebenarnya? Kalau saya ya Pak David, menurut saya loyalnya kita itu tentu kepada negara ya, karena itu kan ada juga di apa ya Panca Prastya Korpri kita itu ada disebutkan. Nah, kalau kita korelasikan dengan pimpinan, selagi pimpinan kita itu juga orientasinya adalah setia kepada nilai-nilai tadi negara, tidak berdasarkan pribadi ya,
karena mungkin ini karena anak baru Iya. apa dipulang lama terus. Iya. Nah, mungkin itu beda cerita, tapi selagi tugas yang diberikan itu adil ya, memang karena ini tugas nih, apalagi kan Basarnas kita kadang harus standby 24 jam. Iya, benar Itu kan, Benar, Pak. selagi masih dalam konteks itu, dan orang-orang juga tahu kan kerja di Basarnas itu harus siap 24 jam. Nah, selagi itu tujuannya untuk negara, saya rasa sih masih sah-sah saja. Dan kita lihat juga pimpinan pasti juga akan ada toleransi. Mungkin ketika nih teman kita disuruh pulang lama, ada kelonggaran nih waktu untuk dia istirahat seperti itu. Ya, tapi kalau pada prinsipnya pasti kita akan kembali ke negara, karena pimpinan bisa berganti kan. Pimpinan bisa berganti, nggak tahu setahun 2 tahun, tapi kalau loyalitas ya nggak boleh berganti lah, tetap harus ke negara gitu. Oke, ini saya dapat satu titik terang ternyata. Kalau loyal itu kan nggak cuma asal patuh, pada dasarnya begitu kan. Benar. Walaupun tadi kita terikat oleh norma, ternyata nggak cuma asal patuh nih, gitu. Tapi setia sama nilai dan tujuan gitu kan, untuk kemajuan bangsa ataupun negara, bahkan untuk kemaslahatan publik. Nah, berarti loyal itu tetap harus kita jalankan dengan profesional. Betul. Oh, Ya sepakat kalau itu. Sepakat dan sepaket ya. Pak Aldi udah loyal ya. Udah loyal apa enggak ya? Kepada instansi nih. Loyal kepada semuanya. Alhamdulillah. Oke. Tapi gini juga Bang Aldi, mungkin yang juga jadi pertanyaan ya, kalau definisi definisi loyal, terus sikap dasarnya kita sudah praktekkan gitu kan. Tapi kalau kita lihat dengan tujuan kita sebagai ASN gitu, tujuan kita sebagai ASN, apakah menurut teman-teman loyalitas ini secara keseluruhan ya? Apakah secara keseluruhan misalnya ASN secara umum itu sudah bisa mengimplementasikan itu dengan baik atau belum gitu? Kalau secara definisi kan kita sudah tahu ya, tapi kalau secara wajah ASN di Indonesia gitu, apakah ASN di Indonesia itu sebenarnya udah loyal? Atau kalau kita mau lihat sederhananya di instansi kita gitu kan, karena kan kita sebagai anak baru ini butuh juga role model ya, role model di instansi kita. Kalau teman-teman nih punya nggak sih senior yang jadi panutan gitu dari sisi loyal gitu? Kalau saya sendiri ada gitu, saya tuh punya kabak, kasubag. Kalau secara jam kerja ya mereka datangnya tuh paling cepat, pulang juga paling lama gitu. Jadi dan pekerjaannya beres, terus mengayomi juga. Jadi menurut saya ini bisa jadi contoh yang baik gitu. Kalau kita mikirin contoh buruk mungkin banyak ya teman-teman, tapi kita ambil contoh baik. Teman-teman punya nggak sih gitu, dan kenapa gitu? Ya kayaknya ini yang cocok ngejawab Mas Yusuf deh. Iya. Karena dari tadi kayaknya udah serius banget ini kan gitu. Sambil nyari aksi nyatanya gimana nih gitu. Karena Pak Tio, kami ini satu kelompok kerja. Dan yang paling loyal tuh sebenarnya Pak Yusuf kayaknya. Jadi dia yang punya hak untuk menjawab ini. Ini RT di lantai 4. Dari lantai 4. Gimana tuh Mas Yusuf? Tadi Mas Tio nanya ya, apakah kita punya role model? Punya. Kita di lantai 4 itu ada Pak Didi Hamzah, kepala biro kami. Di situ beliau mencontohkan bahwa di sisi lain kita mungkin punya kepentingan pribadi ya, punya misal ada kepentingan keluarga nih, kemana gitu. Selama beliau menerangkan kepada kita bahwa yang diutamakan terlebih dahulu adalah kepentingan pekerjaan, kepentingan negara. Selama itu, setelah itu selesai, baru kita boleh melakukan apa itu kepentingan kita sendiri gitu. Dan kalau kata Bapak sih, loyal itu bukan cuman mengepentingkan kepentingan negara atau mengesampingkan kepentingan pribadi, tapi juga yang paling penting kata beliau itu menjaga kerahasiaan negara. Jadi kita sebagai ASN itu kita tahu nih apa yang kita harus bisa menjaga nih, apa yang perlu kita jaga, informasi-informasi apa yang tidak boleh sampai kepada masyarakat luas begitu. Itu pesan dari Bapak. Tapi Pak Karo ya, Pak Karo hukum, Bapak Didi, Dokter Didi Hamzah. Wah, saya hormat Pak Tio.
keluarga itu ring satu. Meskipun kita nih ya di biro hukum dituntut untuk loyal, tapi keluarga tetap ring satu bagi Bapak. Saya hormat sama beliau. Wah, tiba-tiba langsung ngomongin ke harmonis nih kayaknya. Cuman kalau misalnya mau melaju ke harmonis, saya agak mundur dikit dulu nih, mundur dikit dulu. Karena tadi kan ada yang lengkap satu ya gitu. Kompeten ya. Kompeten. Kompeten, ya. Kalau tadi kita ngomongin soal berorientasi pelayanan, gitu kan. Terus ada juga harus akuntabel dan kemudian ada loyal juga gitu. Ini kan kadang sebetulnya kita dituntut hal itu karena kita itu berkompeten juga ya. Makanya di antara kita itu masing-masing punya jabatannya masing-masing nih gitu secara fungsional. Nah, lagi-lagi nih saya pengen ngebuka obrolan terkait dengan kompeten. Nah, kompeten ini gitu kan menurut teman-teman semua yang ada di sini itu apa sih gitu? Kalau saya ya kompeten itu tentu kita memiliki kemampuan dasar sesuai dengan tugas dan jabatan kita gitu, Pak Aldi. Kenapa? Karena kan apalagi kita di sini kan jabatannya itu tugasnya itu manajerial ya, memberikan tidak teknis ya, dan rata-rata itu membutuhkan ketelitian dan punya bidang keilmuannya masing-masing ya. Kan kalau kita bicara dasarnya aja, teman-teman mungkin di biro hukum pasti punya background hukum ya, kompetensinya harus punya pendidikan hukum gitu kan ya. Kalau di kita di analis kebijakan berlatar belakang gitu, latar belakang keilmuannya banyak, yang penting menguasai di bidang yang sesuai dengan kita bidang pekerjaan kita, seperti itu. Jadi memang butuh keahlian khusus, jadi sehingga kita dikatakan berkompeten di bidang pekerjaan itu. Kalau menurut saya itu Pak Aldi. Ya itu benar, yang kata Patnya itu benar. Jadi kita sebagai ASN itu ada istilahnya upgrade ya. Saya nggak terlalu bagus sih bahasa Inggrisnya kan. Upgrade skill itu wajib. Nah, agar kita bisa berkompeten. Karena ASN itu kan memang dituntut untuk mengembangkan kemampuan ya dan profesionalismenya secara berkelanjutan untuk mendukung kinerja organisasi. Begitu Pak Ali kan? Iya betul. Oke. Jadi kalau saya pribadi sebetulnya kan setahu saya ya terkait dengan kompeten itu kan tadi udah dibahas nih sama teman-teman semua. Kalau itu skill dasar, dengan kemampuan dasar yang harus dimiliki karena itu sebagai penunjang. Cuman di sini kan karena memang kita dituntutnya berakhlak, salah satu itu kompeten, berarti nggak cuma skill yang kita miliki saat itu doang, gitu. Tapi harus berani untuk mengembangkan dan bisa mau gitu, untuk mengembangkan skill-skill yang kita miliki. Yang mungkin saat kita lulus kami ya, gitu. Mungkin saat kami lulus sebagai sarjana hukum, kami dibekali oleh pendidikan dan pembelajaran tentang hukum. Cuman ada beberapa sisi yang mungkin kita kurang perdalam gitu. Nah, disinilah tuntutan kita untuk lebih kompeten, untuk mau lebih belajar lagi dan lebih memperdalam skill kita gitu. Kalau saya sih begitu ya. Jadi kan kalau saya kaitkan dengan Pak Aldi, itu kan dunia ini kan terus berkembang, maju. Nah, bagaimana ya Pak menurut Bapak sekalian ini ya, seorang ASN itu bisa menjaga dirinya agar tetap kompeten meskipun zaman itu terus maju gitu. Ada yang tahu nggak gitu kira-kira bagaimana cara mereka untuk menjaga mereka tetap kompeten? Kalau menurut saya untuk menjaga kompetensi dari teman-teman ASN ini semuanya nih, yang pertama adalah tetap nomor satu belajar. Belajar itu bisa dari mana aja, bisa dari membaca buku, bisa dari kuliah lagi segala macam, itu bisa. Dan mungkin belajar juga nggak harus melewati pendidikan kuliah, kita juga bisa belajar dari teman sendiri, mencontoh teman-teman di lingkungan kita. Jadi itu mungkin dari saya. Jangan contoh saya Pak Isma. Jangan di sini dong. Saya juga pengen tanya nih, terutama ke teman-teman yang di biro hukum ya.
kalau fokus skill atau itu apa ya, kemampuan utama yang harus dimiliki seorang perancang perundang-undangan itu apa sih? Kalau ilmu hukum udah pasti ya. Ada nggak soft skill lain atau apa gitu yang ini teman-teman harus miliki dan harus tingkatkan terus gitu? Ya kalau saya pribadi mah melihatnya kita kan nggak cuma harus punya ilmu dasar tadi terkait dengan urusan-urusan hukum gitu. Mungkin kita juga perlu ada keilmuan yang mendukung. Ya, zaman sekarang zaman digital, kita butuh yang namanya, mungkin pada saat kita lagi ngeblank, kebingungan gitu. Kalau zaman dulu kan kita masih mikir, harus mikir berhari-hari atau bermalam-malam gitu kan. Ya mungkin saat ini untuk membuka pikiran kita, pola pikir kita kan gitu, kita bisa juga pakai yang namanya ChatGPT gitu. Oh, ini jadi nyambung ke adaptif gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Memang semua nilai-nilai ASN itu Harus berkaitan ya. Oh gitu. Ya. Oke. Nggak apa-apa, Oke. Pak Aldi. Sip, sip, sip. Nah. Nah, ya kalau saya sih begitu ya. Tapi kalau kompeten ini intinya ya kalau menurut saya kita jadi pembelajar seumur hidup. Iya. Kita harus belajar selalu. Seperti yang saya bilang tadi, perkembangan zaman itu terus kan, apalagi soal hukum nih. Hukum itu terus berkembang kan, ada kasus-kasus baru atau aturan-aturan baru, kita harus terus belajar sih. Ya, sifatnya memang nggak statis ya, Tidak dan statis dinamis. dan dinamis, benar. Oke. Ini kayaknya Pak Yusuf ada yang mau disampaikan, Atau cuma Pak nggak Yusuf- tersampaikan gitu. Atau Pak Yusuf ini ngantuk ya? Enggak ya, enggak lah, enggak. Lanjut. Oke, tadi apa ya? Setelah kita ngomongin soal kompeten, loyal, dan beberapa nilai-nilai berakhlak sebelumnya, ada lanjutannya lagi nih ternyata, bahwa terkait dengan nilai-nilai berakhlak, satu, harmonis, ya kan? Harmonis ya, kita tahu sendiri kan, kita harus saling merangkul satu dengan yang lain ini kan, saling menjaga kebersamaan, kekeluargaan. Kalau tadi kan salah satu contohnya ternyata kita temuin di kami temuin di kepala biro kami yang memang merangkul kita semua gitu kan. Dan mungkin cerita dari Mas Tio dengan kabak dan kasubagnya ternyata juga dirangkul gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal harmonis ya gitu kan. Kalau lagi-lagi soal harmonis, cuman ada hal yang perlu kita mengerti gitu, mungkin di awal. Harmonis itu menurut teman-teman semua itu apa sih gitu? Kalau harmonis ya Bang Aldi ya, Pak Aldi ya. Kalau Bang harmonis itu Pak Aldi nggak harus pelukan Pak Aldi. Oh iya. Jadi nggak harus pelukan juga ya, itu bercanda. Nah harmonis itu sebenarnya kan dalam dunia kerja itu siap menjalin hubungan kerja yang saling menghormati, menghargai keberagaman dan juga peduli, terutama terkait dengan rekan-rekan di kantor, terkait dengan senior, terkait dengan pimpinan kan gitu. Nah kalau menurut saya itu harmonis itu ya seperti itu, bercanda, tertawa saat ada tugas, itu membuat energi kita loh, membuat energi kita jadi wah enak ya di sini, nyaman ya gitu. Itu sih kalau sudah tercipta keharmonisan pasti nyaman Pak Ali. Nah, gitu. Terus kan saya mau tanya, kalau saya lihat di biro-biro kita lah, terutama di instansi Basarnas itu, menurut rekan-rekan nih, apakah ada tanda-tanda lingkungan kerja atau biro itu yang sudah menerapkan nilai harmonis gitu? Kelihatan banget gitu, oh mereka ini harmonis. Ada nggak gitu menurut teman-teman? Kalau menurut saya ya, kalau 100% harmonis mungkin nggak ada, karena nggak ada yang sempurna ya. Tapi menuju ke sana itu pasti pasti sudah terlihat ya dari hal-hal kecil. Kalau saya bisa mencontohkan, karena saya di Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, kita tuh mulai dengan biasanya Pak Kabiro kita itu sering kalau Jumat itu kita makan bareng. Nah itu harmonis. Terus juga setiap ada event-event kayak kemarin tuh kita 17-an di internal biro juga buat acara lomba kecil-kecilan supaya mungkin ya, karena kan kalau di biro umum itu kan pegawainya paling banyak, ada yang di lantai 7, ada yang di lantai 3, ada yang di lantai 2, ada yang di lantai 1 gitu kan.
supaya lebih ngeblended lagi, ya kita ada perlombaan lah supaya nanti bisa lebih erat lagi hubungannya, mengenal satu sama lain. Walaupun sekedar cuman games, tapi menuju ke arah sana itu dari pimpinan tertinggi di biro itu sudah mulai menginisiasikan supaya lingkungan kerjanya bisa harmonis seperti itu. Kalau di ini ya di biro umum, walaupun ya kalau kita bilang 100% mungkin enggak, tapi ke arah sana kita sudah berjalan ke arah sana, karena kan enggak ada yang sempurna ya Bang ya. Itu Mas Tio ikut lomba juga Mas? Oh ikut. Oh ikut. Itu berarti ikut lomba sambil kepikiran latsar ya? Ladas maksud saya gitu. Kebetulan waktu itu nggak lagi laksa, jadi aman, makanya saya bisa menang waktu itu. Oh gitu. Yang megang piala itu ya badminton ya Mas Tio ya? Badminton sama masukkan paku dalam. Selamat Mas, selamat Pak ya. Oke. Kemarin juga Yusuf dapat juga tuh kemarin ya Mas Yusuf ya, dapat menang lomba apa Mas? Panjat pinang ya? Panjat montoge jangan-jangan. Oke deh. Atau Pak Yusuf menang panjat apa itu? Apa yang dipanjat kemarin Pak Yusuf? Aduh. Janganlah, jangan. Nah tapi kalau saya ingin tanya ini nih ke teman-teman, karena kan kebetulan kan karena teman-teman bertiga nih masih sering interaksi dari latar belakang yang berbeda. Nah melihat latar belakang yang berbeda, beda budaya gitu ya, beda karakter, usia, antara ini dulu lah yang kecil dulu, antara sesama CPNS, dan teman-teman tuh terlihat kok kompak gitu yang di biro hukum. Nah membuat itu supaya jadi harmonis ya, itu pasti ada kiat-kiatnya kan gitu kan, nggak mungkin langsung baru kenal langsung akrab kan, enggak. Nah itu boleh juga dong diceritain kan, biar bisa jadi referensi juga untuk teman-teman yang lain gitu. Boleh lah. Kita nih spill sedikit ya dari teman-teman kita berempat nih. Kenapa kok kadang-kadang kita itu seperti sering disebut Fantastic Four. Kita selalu bareng-bareng nih. Kadang-kadang makan bareng, sholat bareng. Kemana-mana mesti berempat. Rapat pun berempat mesti bareng. Nah, itu salah satu cara kita berempat untuk menjaga harmonisasi antar CPNS. Kalau misal ada sedikit lagi nih, contoh di biro kami. Di biro kami itu setiap pagi itu ada salah satu senior tuh mesti menyapa, "Cup, pagi Cup, udah makan belum?" Nah itu salah satu pengkondisian di biro kami supaya antar pegawai itu tetap harmonis, hubungan tetap terjaga. Walaupun itu juga cuman basa-basi, nggak mungkin udah makan belum Cup, belum, nggak mungkin mungkin tawari makan bisa lah, tapi kan cuman tuh basa-basi buat mencairkan suasana gitu. Salah satu bentuk harmonisan gitu di antara kami, bahkan dengan senior ataupun rekan-rekan yang ada di biro di unit kerja maupun di lingkungan kerja kita yang ada di sini saat ini gitu. Yang harmonis kami saat ini ya saat ini sama Mas Tio juga kelihatan kan gitu, walaupun beda biro gitu kan, tapi kita tetap jaga gitu kan. Nih Mas Yusuf diam-diam kayaknya mau ada yang ditanya nih. Apaan sih Mas? Iya, kayaknya ada yang memendam sesuatu sampai gimana gitu ya kelihatannya. Ngomong-ngomong soal harmonis gitu, kayaknya Mas Yusuf punya sikap harmonisasi juga dengan yang lain. Keluarkan Pak, keluarkan. Jangan sampai ditahan Pak, nanti pusing. Keluarkan Pak. Misal nih, saya tanya nih teman-teman, ada satu pertanyaan nih. Misal ini menyangkut problem solvingnya. Misalnya ada salah satu teman atau mungkin di lingkungan kerja kita di biro itu ada satu orang yang mungkin itu kalau beliau itu ngobrol atau ngomong tuh malah menjadi suasana nggak harmonis. Itu kalau dari teman-teman solusinya seperti apa? Mungkin bisa di-share? Ini Pak Yusuf curhat sama kamu. Kok selama ini nggak dong? Jadi kan kalau di biro lain ada kan? Oh di biro lain, bukan di hukum. Kalau secara umum aja Pak ya. Takut saya sama senior kalau dibahas. Kalau secara umum sih sebenarnya itu contoh dari keberagaman sih Pak. Karakter masing-masing itu kan punya. Seperti saya nih, siapa yang bilang saya nggak jahil? Siapa yang bilang saya nggak buat suasana riuh lah, joget-joget lah. Nah itu untuk ngebangun keharmonisan sebenarnya tujuan saya. Meskipun ada yang anggap saya itu genit lah, apalah gitu ya. Tapi ya memang tipikal saya emang agar suasana harmonis itu terbangun. Mungkin maksud Pak Yusuf seperti itu teman tadi. Oke.
tadi kita ngobrol soal harmonis ya gitu kan. Kalau udah ngomongin soal harmonis itu ketika kita sudah bersama gitu kan, walaupun kita beda-beda gitu tadi kan, tapi udah serasa gitu kan, sehati, maka itu terciptanya harmonis gitu. Yang dalam arti kalaupun nanti di suatu saat ya kan, kita mungkin ada yang namanya beda pandangan gitu kan, itu jadi hal yang biasa. Tapi harmonis itu bukan berarti harus selalu sepakat gitu, intinya begitu kan. Benar. Gitu, melainkan tetap bisa kerjasama dengan saling menghormati gitu. Ya beda-beda dikit lah nggak apa-apa gitu kan, tapi yang penting nanti tujuannya sama gitu. Dan kalaupun memang masih ada perbedaan, seenggaknya kita bisa saling menghormati. Oke, lanjut lagi. Harmonis tadi kita sudah singgung. Selanjutnya ada adaptif ya. Yang tadi saya sempat bilang tuh kan gitu. Iya. Soal ngomongin kompeten, ya udah, kalau memang kita mau menambah wawasan segala macam, kita juga harus menambah kompetensi. Nah, ini adaptif gitu kan. Terkait dengan perkembangan zaman, ya kan. Kalau udah ngomongin zaman, apalagi zaman sekarang ya gitu kan, zaman digital ya kan. Digitalisasi, eranya digital gitu. Nah, terkait dengan perubahan digital dan kebijakan-kebijakan baru yang buat ASN harus terus beradaptasi. Menurut Anda semua yang ada di sini, teman-teman semua gitu kan, gimana sih cara nyesuaiin diri baik dalam sistem kerja, budaya organisasi maupun ekspektasi publik gitu, untuk menyesuaikan nih adaptasi kita? Kalau kalau saya nggak mau komentar panjang-panjang tentang adaptif ini, karena memang ini dunianya serba digital, perkembangan zaman. Intinya satu sih menurut saya, jangan takut sama perubahan. Justru kita harus jadi motor penggeraknya kalau bisa. Walaupun Bang Aldi agak tua ya, Pak Tio juga ya, saya ya. So kita U30. Tapi kita harus tetap berusaha jadi motor penggeraknya. Itu aja sih kalau dari saya. Oke. Ya, kalau ngomongin apa ya motor penggerak, kalau dari teman-teman nih, apa sih yang mengenai apa ya, yang zaman sekarang itu rasanya kalau ini nggak dipelajari tuh kita bakalan ketinggalan banget gitu. Oh iya benar. Ada nggak sih dari teman-teman gitu? Mungkin ya kalau dari kita. Oh, anak muda yang jawab jadi. Ada anak muda yang jawab gitu. Saya paling imut di sini ya. Gen Z. Jadi mungkin bentuk adaptasi dari kita semua ya, dari ASN itu menanggapi salah satunya perkembangan teknologi ya. Kita tuh seringkali mendapat tantangan bahwa pada hari itu kita harus dituntut harus dapat mengerjakan satu pekerjaan di waktu yang sama dengan bukan di waktu yang sama, dengan tenggat waktu yang sangat mepet. Ya. Padahal kalau kita kerjakan dengan manual zaman dulu, kita mungkin bisa mengerjakan 1 jam, tapi dengan teknologi, contohnya menggunakan ChatGPT atau OpenAI dan segala macam itu, kita bisa memangkas waktu pekerjaan kita, jadi lebih efisien dan bisa lebih terstruktur. Iya. Tadi sudah dicontohkan Pak Aldi sih, pembuatan PPT dari Gamma ya. Oh, Loh, udah jadi Pak Aldi. Jadi gitu. Wah, ternyata saya yang lebih tua yang nggak tahu apa-apa ya. Ya, jadi kan tadi kan salah satu sifat dari adaptif kita. Kalau memang kita perlu gitu, bisa bekerja cepat, efektif gitu, dalam lintas zona waktu, bahkan gitu kan kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Ya, kalau memang butuhnya cepat itu dan ringkas, ya udah daripada capek-capek mikir gitu kan. Tapi tetap kan pada akhirnya kita harus mereview dulu, jangan sampai nanti kita mempercayakan 100% pada aplikasi atau artificial intelligence tadi gitu. Ya, digital memang membantu, tapi kan kita tetap harus aware sama keadaan kita sebagai sebagai orang yang kritis gitu. Ya sepakat, karena adaptif itu ya kunci kita bertahan. Ya, benar. Apalagi di dunia teknologi ya, di SAR juga perubahan itu ya ada sesuatu yang pasti. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan perubahan, ya kita akan dibanding-bandingkan terus dengan negara lain atau mungkin instansi-instansi lain yang sudah lebih maju seperti itu ya. Oke, berarti kalau misalnya Mas Yusuf kalau pagi itu bilang kantin Jawa adalah kunci gitu kan. Nah, sekarang di sini ada Mas Tio bilang adaptif adalah kunci. Oke. Kita punya banyak kunci kan. Oke. Ya, kita
kita kan juru kunci. Kunci gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi udah nemuin soal harmonis, adaptif. Nah, ini ada nih nilai akhir gitu kan, bahwa penting juga ternyata kita bahas terkait dengan kolaboratif gitu. Kolaboratif ternyata nggak cuma kerja sama, nggak cuma kerja bareng gitu kan, tapi juga kerja dengan hati kan, pada dasarnya begitu. Nah, menurut teman-teman semua ya yang ada di sini gitu kan, yang suka kerja bareng, yang suka kerja sama-sama temen gitu, ya anggaplah kita kan di sini lagi kerja bareng. Nah, ini gitu. termasuk bentuk dari kolaboratif ya. Pak, ya. Nah, kolaboratif yang bisa diciptakan gitu kan dalam lingkungan kerja kita ini, yang terbaik itu kolaboratif yang seperti apa sih? Gimana tuh? Kalau menurut saya kolaboratif yang terbaik itu tentu kita kita tidak membeda-bedakan latar belakang orang gitu ya, latar belakang keilmuannya ya, ataupun kita bersedia nih untuk bekerja sama dengan siapa aja. Nah, karena kan ada ya contoh-contoh yang mungkin kayak dulu kita di sekolah, karena dia kelompoknya B ya, ketika diberikan teman kelompok lain tuh kayak ogah-ogahan gitu ya. Nah, kalau kita apalagi di dunia profesional ya, kita nggak boleh milih-milih, bahkan justru lebih bervariasi ya, atau latar belakang yang berbeda-beda akan memperkaya keilmuan kita gitu. Kita bisa belajar dari si A yang latar belakangnya A, si B yang latar belakangnya B. Kita bisa belajar banyak dari mereka, dan mungkin mereka punya cara ternyata yang lebih jitu gitu. Tapi kalau kita milih-milih orang karena kita udah tahu sifatnya, kita bisa nerima mereka bisa nerima kita, ya mungkin kita nggak akan berkembang gitu ya Bang. Jadi memang kita harus open minded lah di dunia yang sekarang ini. Kalau ibaratnya ya kita harus mau bekerja dengan siapa aja selagi itu ya konteksnya baik ya, untuk kemajuan instansi, untuk kemajuan diri kita, untuk kemajuan negara ya, harus mau lah kolaborasi dengan siapapun gitu. Nah, kalau bidang kita ya Pak Aldi, Pak Yusuf ya. Nah, Pak Tio, kami kan di perancang nih. Kami tuh sering diundang untuk bahas aturan. Nah, itu kan termasuk kolaboratif ya. Itu tipikalnya kan orangnya berbeda-beda Pak. Kami diundang seumpamanya, kami diundang ke bagian Pak Tio nih untuk membahas suatu aturan. Inti dari kolaboratif itu yaitu bekerja sama, tapi hanya satu tujuannya Pak. Nah, dihasilkan nanti satu tujuan yang sama. Nah, menurut saya sih itu kalau kolaboratif ya. Jangan sudah bekerja sama tapi mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, tidak tercipta kata-kata kolaboratif itu. Gitu kan Pak Yusuf? Ya. Betul kan? Nah, Kalau Pak Yusuf udah ngomong betul, pasti betulnya banyak gitu. betul. Tapi kan ada lagi pertanyaannya, kalau misal kolaborasi ini kan prakteknya itu tidak segampang ya apa yang kita omongin gitu. Nah, teman-teman di sini punya nggak kendala dengan nilai kolaboratif ini? Dan kalau teman-teman nemuin itu, gimana sih cara nyelesainnya gitu? Maksudnya ya dari hal-hal simpel aja lah. Misalnya ya kita kan sering punya keterbatasan mungkin karena beda latar belakang gitu ya, ataupun usia gitu. Ini bukan hal yang tentang harus pekerjaan gitu, tapi bisa hal-hal mendasar lah. Nah, itu biasanya kalau teman-teman menemui persoalan itu, apa nih yang dilakukan gitu, karena ini pasti akan dialamin oleh orang lain juga gitu ya. Kalau tadi Pak Tio singgung tentang usia ya, mendengar kata usia itu saya serahkan ke Pak Aldi. Lagi-lagi ngomong usia kan gitu. Memang benar ya. Pak Aldi kalau ngomong sama yang lebih muda kali ya. Iya. Kadang-kadang kan yang muda-muda ini agak kurang ajar juga. Karena gini Pak Tio, Yang lainnya malah nggak kurang ajar gitu. seperti ini sebenarnya sudah nilai kolaboratif ya. Iya. Nah, saya ini teringat karena usia kenapa saya bilang Pak Aldi ya. Karena waktu saya itu pernah pergi malam ya sama Pak Aldi untuk ngopi. Nah, saya foto, saya buat caption, om-om dicuri bapak-bapak. Makanya saya serahkan ke Pak Aldi. Oke. Mungkin karena kita di sini ada U30-nya 3 orang gitu kan.
Jadi saya malah ingin menanyakan gitu kan, gimana sih caranya Mas Yusuf untuk bisa kolaborasi dengan kami gitu kan, yang notabene lebih dewasa lah dibandingin anak-anak seperti kalian gitu kan. Oke, gimana Mas? Pak Yusuf kan lebih muda ya dari kami ya. Saya ngerasa tua jadinya Pak. Kalau saya mungkin malah balik bertanya Bapak, bagaimana kan nih mungkin dari kami ya, dari saya lah yang paling muda ini. Kadang-kadang itu pengen berpartisipasi nih. Umurnya ya Pak ya? Oh, iya. Wajah sih belum tentu Oh, gitu. siap. Jadi nih kadang-kadang kita punya kita ingin kontribusi nih, bapak-bapak, teman-teman yang lebih senior nih ada bekerja nih, kita yang muda nih pengen nimbrung nih, pengen bareng. Cuman kadang-kadang bapak-bapak yang lebih senior itu menganggap kita masih kecil nih, belum tahu apa-apa. Nah, gimana sih kalau caranya biar kita yang teman-teman muda ini bisa bergabung lah, berkolaborasi dengan bapak-bapak, teman-teman yang lebih muda. Gimana sih caranya biar kita bisa diterima di tempat bergabung dengan bapak-bapak gitu? Sebenarnya itu Pak Tio jawabannya tadi. Tipsnya dari apa Pak bisa Tio kan. kami Kendalanya bisa salah gitu? satunya itu sih. Iya. Tapi Terkait- kalau agar bisa diterima ya tentu apa ya, kita menunjukkan kapasitas kita Benar, juga gitu. benar. Ya, maksudnya kita tuh nimbrung bukan cuma jadi pelengkap. Benar. Ya. Dan mungkin kan kita juga bisa ngelihatin historis apa sih pekerjaan yang diberikan ke kita tuh selesai kok, dan selesainya tuh bukan asal selesai, tapi memang selesai karena benar-benar dikerjakan dengan baik gitu. Pasti orang akan menerima. Mungkin maksudnya di sini kan memandang sebelah mata gitu kan. Ya, waktu akan pasti menjawab gitu dengan kompetensi kita, dengan kemampuan kita. Pasti lama-lama orang akan melihat, oh anak ini punya kemampuan kok gitu. Wis, keren. Jadi disini gitu. Jadi bingung kayak begitu. Oke, inti dari kolaboratif itu ternyata menurut kita semua ya gitu kan. Ini saya garis bawahi bahwa kolaboratif merupakan sebuah kerja yang kerja nyata yang dibangun bersama-sama gitu. Tapi juga harus melihat aspek kebutuhan ya tadi. Ya, tadi kita bisa kerja bareng asal kita bisa saling melengkapi gitu. Nggak cuma kerja bareng tapi yang satu ternyata nggak bisa ada manfaatnya sama sekali. Kadang ada yang kayak begitu kan, cuma jadi penalu doang gitu. Itu namanya bukan kolaboratif gitu kan. Cuma numpang nama gitu kan. Oke. Nah, tadi kalau misalnya udah ngomongin soal semua nilai yaitu nilai berakhlak, ternyata kalau diobrolin begini saya malah nemuin satu hal yang bisa digarisbawahi bahwa sebetulnya semua nilai-nilai komponen berakhlak tadi saling berkaitan satu sama lain gitu. Karena memang kalau satu hal aja tidak terpenuhi, kadang menyangkut dengan hal yang lain. Tadi mungkin kolaboratif itu akan tercipta ketika kita itu harmonis. Gitu kan. Kemudian ada kolaboratif atau kolaborasi tadi ketika kita memang kalau kata Mas Tio tadi kan ya kita punya kompeten di situ gitu kan. Jadi kita bisa diajak berkolaborasi bareng gitu kan. Kemudian ketika ada di dalam satu lingkup yang sama gitu, maka kita harus bisa menunjukkan integritas diri kita yang punya manfaat dalam satu tim itu gitu kan. Nah, dan berbagainya gitu kan. Termasuk dalam tadi orientasi pelayanan gitu. Ya udah lengkap lah yang kita bahas Pak. Udah lengkap ya? Soalnya Oke. juga produser kita udah Iya. ada kode-kode nih. Oke. Sampai ini loh. Sampai udah bahas umur lagi. Udah ada yang tua, jadi saya kesinggung. Takut saya sama bapak-bapak ini. Oke guys semuanya, tadi kita udah ngomongin soal nilai-nilai berakhlak. Nah, untuk itu sekiranya kami cukupkan di sini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah melihat, dan terima kasih untuk like dan subscribe. Silakan dilakukan. Kami melakukan podcast ASN Basarnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu